Rumah tangga pasangan muda Enno Lerian dan Nayaka Untara dikabarkan sedang diambang perceraian. Begitu kabar yang belakangan berhembus kencang mengenai kehidupan rumah tangga mantan penyanyi cilik itu. Memang bukan baru kali ini saja kabar semacam itu terdengar. Enno dan Nayaka pun kerap membantahnya. Meski dibantah, entah mengapa gosip tidak sedap seputar ketidakharmonisan pasangan pernikahan dini itu seringkali terdengar. Belakangan kabar serupa kembali beredar. Namun sayang untuk kali ini bukan bantahan yang keluar. Contoh kayak misalnya gado-gado pinggir jalan daerah mana gitu kan sampai sekarang masih rame. Kenapa? Padahal tempatnya juga kayak gitu. Kenapa masih banyak orang? Karena ya itu makanan. Tidak sekedar membawa nama besar artis, bisnis baru yang digeluti Lia tetap memerlukan usaha keras agar mampu menjaring pelanggan sebanyak-banyaknya, termasuk bantuan dari teman-teman dekat. Bagaimana dengan Sony? Apakah mendukung usaha kamu selain menyewakan gedung buat Lia? Ya palingnya tenaga, pikiran gitu aja. Lebih banyak pikiran lah, dia banyak bantu, kasih masukan, dan juga bagaimana saya memaintain ke depannya nanti gimana gitu. Apakah membuka usaha restoran ini karena kamu sekarang sudah jarang main sinetron atau untuk persiapan ke depan jika sudah pensiun di dunia hiburan? Sama sekali enggak, karena saya bilang tadi, saya memang selama ini sudah tidak pernah bergantung secara materi kok terhadap dunia kesenian, karena saya memang di sana mau berkesenian, saya haus eksplorasi segala macam, dan saya butuh yang namanya selektif. Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah disebut sebagai pasangan kompak, itu pasti. Kemanapun mereka pergi tidak pernah salah satu di antara mereka absen menemani. Seperti yang kami saksikan saat keduanya tengah sibuk mempersiapkan video klip untuk album baru Cindy. Dengan setia, Firman menemani sang istri. Sebenarnya bukan hanya kewajiban sebagai suami saja, hingga Firman rela meluangkan waktu berlama-lama menemani sang istri. Untuk Firman saat ini, menemani Cindy adalah bagian dari pekerjaannya. Karena sejak beberapa waktu yang lalu, ialah yang memegang jabatan sebagai manajer Cindy Fatikasari. Bukan karena kehabisan pekerjaan hingga ia memegang jabatan itu. Ia dan Cindy punya alasan lain. Soalnya dulu aku udah pernah ikut manajemen beberapa kali dan nggak pernah ada yang cocok dan selalu end up-nya nggak enak gitu loh. Justru sama saya nggak cocoknya. Jadi antara suami dan manajemen itu kurang sinkron gitu. Jadi aku pikir ya udah deh kalau kamu nggak pernah bisa nyambung sama tim manajemen aku, kenapa nggak kamu aja gitu. Boleh dibilang nama Arifito yang memiliki nama asli Aris Sidarto belum akrab di telinga pecinta musik Indonesia. Wajar saja, karena Arifito sebelumnya lebih dikenal sebagai pengusaha, bahkan dia pernah menjadi asisten koki dan salesman. Kini dia memiliki profesi baru sebagai penyanyi yang hari Selasa lalu merilis albumnya Aku Masih Aku. Album yang beraliran pop komunikatif ini tidak tanggung-tanggung, banyak musisi ternama di dalamnya seperti Deddy Dukun, Mus Mujiono, Dodo Zakaria, Dian Pramana Putra, Ahmad Dhani, Henry Lamiri, dan masih banyak lagi. Lagu-lagu di album saya ini kita bilang jenis lagunya adalah pop mahal gitu ya. Kenapa mahal? Bukan soal harganya, tapi mahal dari sisi syairnya sangat bagus, terus dalam gitu ya. Cinta tapi cinta bukan murahan dan sebagian besar manusia ngalaminya. Apa yang membuat Arifito hanya mengajak musisi yang disebutnya sebagai musisi legend dan papan atas dan tidak melibatkan musisi baru? Enggak sih, bukan nggak percaya dengan musisi baru. Musisi baru banyak yang bagus-bagus. Tapi persoalannya karena musisi-musisi yang bagus tadi udah kenal dekat dengan saya, jadi kekeluargaan aja ya. Ya, karena udah kenal dekat ya, kenapa enggak yang sudah kenal dekat kebetulan mereka sudah punya nama sekarang, kenapa enggak kalau mereka juga bersedia untuk membantu di album saya dan saya sangat bangga itu.
Lalu bagaimana tanggapan Baby Romeo selaku music director, Deddy Dukun yang turut menciptakan lagu dan Lilo mantan personil Club Project? Untuk ukuran ini album, untuk ukuran saya ya sebagai musik director bisa dibilang pertama kali gitu ya di sini. Saya bisa nilai itu album bagus secara keseluruhan dan secara kualitas juga bagus. Dan secara klipnya juga itu mendukung. Apalagi dibuat skenarionya ya menyambung dari lagu. Keterlibatan saya sebenarnya dari awal, cikal bakal albumnya Mas Ari ini memang waktu itu saya cetuskan, yaitu saya ingin menciptakan pop komunikatif untuk Mas Ari Vito. Dan saya sendiri sebenarnya ingin ada perpaduan antara Mas Ari dengan rekan-rekan yang lain. Selamat, sukses, semoga masyarakat menyenangi albumnya, karena pada akhirnya juga masyarakat juga menentukan. Dan saya percaya bahwa di era sekarang ini memang perlu ada pembaharuan, dan Mas Ari termasuk salah satu yang berani. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabar Minggu, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan gaya hidup. Berikut ini kabar yang telah kami persiapkan hanya untuk Anda. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want? Rumah tangga pasangan muda Enno Lerian dan Nayaka Untara dikabarkan sedang diambang perceraian. Begitu kabar yang belakangan berhembus kencang mengenai kehidupan rumah tangga mantan penyanyi cilik itu. Memang bukan baru kali ini saja kabar semacam itu terdengar. Enno dan Nayaka pun kerap membantahnya. Meski dibantah, entah mengapa gosip tidak sedap seputar ketidakharmonisan pasangan pernikahan dini itu seringkali terdengar. Belakangan kabar serupa kembali beredar. Namun sayang untuk kali ini bukan bantahan yang keluar dari bibir Enno Lerian dan Nayaka Untara, melainkan sebuah pengakuan kalau kehidupan perkawinan mereka memang tengah bermasalah. Saat kami temui di rumah keluarga Nayaka Jumat kemarin, keduanya tidak lagi menutup-nutupi kemelut yang melanda rumah tangga mereka. Kita males ya kalau dikejar-kejar terus gitu. Mau kita tutup-tutupin akhirnya ketahuan juga, mau kita bohongin tetap aja ketahuan juga, mau gimana punya ketahuan juga gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udahlah kita hadapin aja gitu. Pada kenyataannya bahwa kita memang sedang ada masalah dan kita sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu aja. Berbagai upaya sedang mereka lakukan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga yang tengah menuju ke jurang kehancuran itu. Salah satu cara dengan memutuskan untuk pisah rumah sebagai jalan guna berintrospeksi diri. Sekitar 2 bulan kemarin, 2 bulan terakhir, itu adalah masa-masa paling berat buat kita berdua. Gitu. Maksudnya kita berdua tuh sama-sama gak nyaman kalau kita bareng gitu. Terus selalu ada emosi, selalu ada batas. Pokoknya kita jadi nggak nyaman lah untuk bareng gitu. Meski mengakui adanya keretakan, pasangan ini menolak untuk bertutur panjang lebar mengenai pemicunya. Sempat juga beredar kabar persoalan antara Enno dan Nayaka mulai meruncing saat Enno memutuskan untuk bekerja 1 bulan belakangan ini. Pekerjaan yang dipilih Enno sebagai humas sebuah pub di Bandung membuat ia pun kian akrab dengan kehidupan malam. Hal itulah yang kabarnya membuat Nayaka dan keluarganya keberatan hingga memicu keretakan. Kalau sampai akhirnya gue harus kerja, itu buat diri gue dan buat anak gue, buat keluarga gue yang lain. Gue kerjanya baru sebulan gitu. Orang tuanya Naya udah tahu, mungkin mereka nggak, bukan cuma dari orang tua Naya aja ya, orang tua gue juga mungkin nggak setuju gitu ya. Kalau gue harus pulang malam sedangkan gue cewek gitu kan. Apapun pemicu keretakan, menurut Enno biarlah ia dan Nayaka yang tahu, karena hanya mereka berdualah yang mampu menyelesaikan kemelut ini. Yang jelas hingga saat ini Enno dan Nayaka masih berupaya untuk memperbaiki. Meski diakui sulit, keduanya sepakat tidak mau terburu-buru memutuskan untuk bercerai. Mereka tidak mau menjadikan Bumi Pradipa pria Untara buah hati mereka itu menjadi korban akibat kemelut ini. Kalaupun misalnya sampai amit-amit jebang bayi, kita nggak bisa jadi orang tua yang baik, setidaknya kita, gimana itu, pokoknya kita berusaha jadi orang tua yang baik lah gitu. Kalau sampai emang kita nggak bisa sempurna di mata Bumi, tapi kan kita berusaha yang terbaik buat Bumi gitu aja lah. Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah berlalu dan sudah begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda.
Kini saatnya saya Nika Nokto beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa lagi di stasiun kebanggaan kita bersama RCTI Semakin Oke.